Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara memuat fiber di pabrik kelapa sawit dan apa sih manfaatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Fiber adalah serat kelapa sawit yang dihasilkan dari proses pengolahan. Dia berbentuk pendek seperti benang dan berwarna kuning kecoklatan. Meskipun fiber adalah limbah, namun banyak manfaat yang bisa dihasilkan. Yang pertama ialah dijadikannya bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Bisa dikatakan alternatif energi biomasa sebagai pengganti solar pada saat ini. Yang kedua ialah dijadikannya bahan baku untuk industri, baik itu industri bubur kertas maupun industri triplek. Maka saat ini tidak jarang kita lihat kertas triplek hasil dari pendaur ulangan limbah fiber. Meskipun dari limbah fiber, namun kualitas yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan produk yang lainnya. Bahkan kualitas sama dengan produk unggulan. Untuk manfaat fiber yang lainnya pada saat ini masih dilakukan penelitian. Sebagai contoh, saat ini orang menjadikan fiber salah satu bahan baku fiberglass. Setelah kita memahami definisi dan manfaat dari fiber, selanjutnya kita melihat proses pembuatan fiber di pabrik kelapa sawit. Dalam proses pembuatan fiber, biasanya kami menggunakan alat berat ekskavator dengan tujuan agar mempermudah pada saat pemuatan fiber tersebut. Rata-rata muatan fiber yang pada mobil ini itu berkisar dari 27 ton sampai 32 ton. Itu tergantung dari permintaan sang supir. Biasanya supir dia meminta beratan muatannya itu berdasarkan area tujuannya. Misalnya
Kalau area tujuan jalannya bergelombang, tanjakan, dia akan memuat sekitar 26 sampai 27 ton. Dengan tujuan agar mobil yang dibawanya tidak mengalami masalah pada saat perjalanan. Oh ya, bagi teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara muat fiber di pabrik kelapa sawit? Pada dasarnya, pabrik kelapa sawit itu tidak melakukan jual beli produk, baik itu CPO, fiber, cangkang, kernel. Mereka tidak ada hak untuk melakukan penjualan. Namun, mereka memiliki tim untuk mengurus jual beli produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Biasanya, tim tersebut terletak di kota-kota besar. Sebagai contoh, Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta. Mereka yang mencari supplier yang mau membeli produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Jadi semua yang mobil datang ke pabrik itu tinggal muat aja, tidak melakukan nego, tidak melakukan penawaran, tidak melakukan teken kontrak dan sebagainya. Yang penting dapat surat instruksi dari kantor HRD, maka kami akan melakukan pemuatan sesuai DO dan perjanjian yang kami dapat dari kantor pusat. Untuk besaran kontrak, mutu, kualitas, dan sebagainya, itu biasanya sudah disepakati pada saat melakukan teken kontrak. Jadi kami yang di pabrik ini hanya mendengar dan mengimplementasikan dari isi perjanjian kontrak tersebut, meskipun pada dasarnya sudah ada garis besar dalam pengolahan pada pabrik kelapa sawit. Jadi setelah kita melihat video ini, kita bisa memberi kesimpulan kalau semua yang ada pada kelapa sawit itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan, baik itu jangkosnya, fibernya, cangkangnya, semua bisa dimanfaatkan. Tergantung cara kita untuk memanfaatkannya. Dalam
proses memuat fiber, kami memakan waktu sekitar hampir 1 jam, mulai dari proses penimbangan sampai pemuatan. Bisa dikatakan memuat dengan ekskavator jauh lebih cepat dengan memuat menggunakan loader, karena kalau muat menggunakan loader dia agak lebih rumit dan lebih sulit. Makanya tidak jarang pabrik kelapa sawit memiliki 2 jenis alat. Yang pertama ekskavator, yang kedua loader, dan memiliki tugas masing-masing. Setelah selesai memuat fiber, biasanya sang supir melakukan penendaan terhadap mobil tersebut dengan tujuan agar fiber tersebut tidak terkena hujan, karena dalam proses jual beli fiber yang diakuin ialah fiber yang benar-benar kering dan tidak mengandung air. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.